sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Pada blog kali ini, saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup dan RBS proyek jalan raya, yaitu tugas manajemen risiko konstruksi yang diampu oleh Ibu Riani Pratiwi, STMT. Saya, Rina Noviana Nababan, NIM D101117102. Adapun yang menjadi topik pembahasan yaitu yang pertama ruang lingkup proyek, yang kedua risk breakdown struktur atau RBS, yang ketiga ruang lingkup jalan raya. Pada pembahasan pertama yaitu ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek adalah suatu tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan digarap, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi saat proyek tersebut dimulai. Dalam suatu ruang lingkup proyek terdapat bagian-bagian seperti waktu, dana, kualitas, resiko, sumber daya manusia, logistik, komunikasi, dan manajemen integrasi. Ruang lingkup proyek merupakan definisi hasil akhir atau misi proyek yang dijalani dan bisa merupakan produk atau servis untuk konsumen atau klien. Tujuannya adalah agar apa yang akan diberikan sebagai hasil dari proyek pada pengguna akhir menjadi jelas dan agar pelaksanaan proyek dapat lebih fokus kepada tujuan. Adapun yang menjadi ruang lingkup proyek berisi project objectives, vision, mission, dan goal, deliverables, milestones, technical requirement, limit, exclusion dan constraints, review with customers, serta keseluruhan dituliskan dalam sebuah feasibility plan. Topik pembahasan yang kedua yaitu risk breakdown struktur atau RBS. Risk breakdown RBS adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarkis risiko organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko atau peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis serta sistematis. Tahapan utama dalam menyusun RBS dengan pendekatan top-down adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kelompok-kelompok besar sumber risiko. Yang kedua, menjabarkan kelompok besar sumber risiko tadi menjadi tingkatan risiko yang lebih kecil lagi. Yang ketiga, hasil penjabaran di atas juga masih harus dijabarkan lagi menjadi sub atau kelompok yang lebih kecil dan dilakukan secara berulang hingga proses dekomposisi ini mencapai tahapan yang memungkinkan penanganan risiko dalam tataran yang memuaskan. Proses ini juga dapat dilakukan secara terbalik atau bottom up. Artinya dimulai dengan mengidentifikasi secara acak terlebih dahulu, baru dikelompokkan menjadi kelompok kecil, kemudian dikelompokkan lagi menjadi kelompok besar. Secara ringkas, tahapan pelaksanaan secara bottom up ini dilaksanakan sebagai berikut, yaitu yang pertama mengumpulkan potensi risiko sebanyak mungkin secara acak, yang kedua melakukan penyortiran risiko, yang ketiga meninjau ulang hasil pengelompokan. Apakah pengelompokan yang terjadi memang sudah sesuai dengan area potensi risiko dalam struktur organisasi? Apakah semua potensi risiko sudah tercakup? Yang keempat, dalam hal ini, nilai dampak dan kemungkinan juga ditampilkan sehingga informasi ini dapat membantu mengidentifikasi kelompok mana yang mempunyai potensi risiko dengan nilai yang besar dan memerlukan perhatian serta sumber daya lebih.
Pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, digunakan untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, dibiayai oleh perusahaan negara. Dan yang keempat, penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Ruang lingkup proyek jalan raya akan berhubungan juga dengan Risk Breakdown Struktur atau RBS. Yang pertama, trase rencana atau penentu lintasan. Berdasarkan peta topografi yang disediakan, di mana titik asal origin dan tujuan telah ditentukan, dilakukan pencarian lintasan. Yang kedua, merencanakan alinyemen horizontal. Perencanaan alinyemen horizontal merupakan perencanaan tikungan lengkap komponen-komponennya. Dalam perencanaan tikungan pada rancangan meliputi spiral, circle, dan full circle. Yang ketiga, merencanakan alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal ini merupakan memanjang jalan. Pada potongan ini, terlihat lingkungan dan besarnya tanjakan. Perencanaan alinyemen vertikal ini didasarkan pada beberapa syarat, yaitu syarat keamanan, kenyamanan, dan drainase. Untuk masing-masing beda kelandaian yang ada. Yang keempat, pekerjaan subgrade kontur. Adapun pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah cut and fill, yaitu pemotongan dan penimbunan pada keadaan tanah atau muka tanah yang telah ditentukan. Yang kelima, gambaran umum perencanaan jalan. Dalam merencanakan suatu jalan raya, diinginkan pekerjaan yang relatif mudah dengan menghindari pekerjaan galian dan timbunan fill yang besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan geometrik jalan raya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kelas jalan. Jalan dibagi dalam kelas-kelas yang penempatannya didasarkan pada fungsinya juga dipertimbangkan pada besarnya volume, serta sifat lalu lintas yang diharapkan akan menggunakan jalan yang bersangkutan. Kecepatan rencana. Kecepatan rencana yang dimaksud adalah kecepatan maksimum yang diizinkan pada jalan yang akan direncanakan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan tersebut. Dalam hal ini harus disesuaikan dengan tipe jalan yang direncanakan. Adapun pengaruh keadaan medan terhadap perencanaan suatu jalan raya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tikungan. Jari-jari tikungan pada pelebaran perkerasan diambil sedemikian rupa sehingga terjamin keamanan dan kenyamanan jalannya. Kendaraan dan pandangan bebas harus cukup pas. Yang kedua, tanjakan. Dalam perencanaan, diusahakan agar tanjakan dibuat dengan kelandaian sekecil mungkin. Baiklah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak.